Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempersembahkan kisah klasik yang penuh makna tentang kesabaran, ketulusan, dan harapan. Kisah yang mengajarkan kita, kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Dengan bangga, kami perimbankan pementasan drama teater yang berjudul Cinderella. Sebelum pertunjukan dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya sendiri, Raisa Aprilia sebagai narator, dan teman-teman saya, Agung sebagai ayah Cinderella, Jessica sebagai ibu peri, Duta sebagai raja, Rafin sebagai pangeran, Natasha sebagai Cinderella, Dinda sebagai ibu tiri, Rizky, Kayla, dan Lara sebagai saudari tiri, Septa, Kayla, Melati, dan Salsa sebagai pedagang, Kristiano, Dwi, Glenn, dan Raihan sebagai prajurit. Sekian perkenalan dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan pementasan Cinderella. Alkisah, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Ia tinggal di rumah yang dekat dengan istana kerajaan. Cinderella tinggal bersama ayahnya, lantaran sang ibunda telah tiada. Namun, Cinderella mulai hidup mandiri ketika sang ayah pergi merantau yang jauh dari desa dan meninggalkan Cinderella seorang diri. Suatu ketika, saat matahari baru saja menyapa bumi, tempat Cinderella tinggal yang semula diselimuti ketenangan seperti biasanya berubah menjadi tempat penuh kebahagiaan pagi itu. Ayah, akhirnya ayah sudah pulang. Cinderella sangat merindukan ayah. Apa itu ayah? Aku adalah ibu baru Cinderella. Kenalkan, aku Olive. Hai, kenalkan, aku Akila. Hai, aku Nadine. Semoga kita dapat bersenang-senang ya. Bagus, dan pasti bisa menjadi keluarga yang harmonis. Beberapa hari kemudian, sang ayah tiba-tiba memilih untuk pergi meninggalkan Cinderella bersama ibu tiri dan ketiga anaknya. Ayah, kenapa ayah harus pergi secepat ini? Baru juga kita semua berkumpul.
jumpa semuanya. Dadah. Benar, kamu tahu kan siapa yang lebih tua di sini? Kau harus tahu tempatmu, Cinderella. Di rumah ini hanya ada satu peraturan, patuhi kami. Tapi ayah bilang kita harus saling menjaga. Yang menjaga, maksudnya hanya kamu yang menjaga, sedangkan kami hanya menikmati. Aduh, bukan main. Kotor sekali Cinderella. Kamu tahu kan kamu harus apa, Cinderella? Sekarang bersihkan tempat ini. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan makanan. Baik, Pak. Hari-hari penuh kehampaan telah Cinderella lalui. Ia berharap dapat hidup bahagia dan tidak lagi disiksa oleh keluarga barunya. Namun, dunia mematahkan harapannya. Suatu ketika, ibu tiri dan ketiga anaknya pergi ke pasar. Mereka menghabiskan gaji ayah Cinderella tanpa memberikan sisa kepada Cinderella sebagai anak kandung sang ayah. Ibu tiri dan ketiga anaknya memilih untuk menghambur-hamburkan uang dengan memanjakan diri serta membeli barang-barang mahal. Bungkuskan Pak roti pisang itu untuk kami. Sekarang. Ini berapa? Apa kamu mau? Perhatian, atas perintah kerajaan akan diadakan pesta besar besok malam. Bagi gadis muda yang ada di desa, harap untuk datang ke istana kerajaan. Ini kesempatan kita semua untuk menjadi tuan putri. Terbuka. Ibu akan selalu menunggu kalian semua, sayang. Selesai berbelanja di pasar, ibu tiri dan ketiga anaknya membahas mengenai acara pesta yang diadakan satu hari lagi. Mereka tampak bersemangat dan mengencangkan suara sehingga tanpa mereka sadari, Cinderella yang tengah sibuk dengan pekerjaan rumah itu dengan berita adanya pesta tersebut. Baju ini bagus ya. Aku pasti akan menjadi bintang kerajaan yang akan mewarnai istana bersama pangeran nantinya. Bintang, kau bahkan ada bintang yang menjadi kami. Tidak, ini punya aku. Ini punya aku, hei. Ini punya aku. Oh, jelek, ini punya aku. Hei. Sudahlah, kalian tak perlu repot. Semua anak-anak ibu pasti bisa menikah nanti pangeran. Permisi, Ibu. Boleh kamu ikut ke pesta? Ikut. Kau bilang ikut, Cinderella? Lihat, ikut dengan baju dan juga sepatu lusumu itu. Aduh. Cinderella, pesta ini bukan untuk gadis seperti kau. Kembalilah ke dapur. Semua kesempatan bahagia ini hanya milik kami, bukan milikmu. Pada suatu pagi, tepatnya hari pesta itu akan dilaksanakan kehebohan memenuhi rumah tua itu. Kala Nadine ingin memanggil Cinderella untuk membuatkan sarapan, Cinderella tak kunjung datang. Hal tersebut membuatnya geram. Ia pun menuju kamar Cinderella yang berada di loteng. Ternyata, gadis itu tengah menyelesaikan gaun yang ia jahit. Cinderella! Sedang apa kamu? Dari tadi aku memanggilmu, kau tidak mendengar? Maafkan aku tidak mendengarnya. Apa yang kau sembunyikan itu? Ibu! Lihatlah, Cinderella ingin mengikuti pesta tersebut. Cinderella, apa kau pikir kau layak untuk datang pesta kerajaan itu? Tentu tidak. Mencobanya hanya sekali saja. Kau bilang mau mencobanya? Dengan ini, Cinderella, aku tidak pantas memakai ini.
Malam harinya, Ibu Tiri dan ketiga anaknya bersiap untuk mengikuti pesta kerajaan. Saat melewati Cinderella yang sedang membersihkan rumah, mereka menertawakannya. Lalu pergi ke pesta meninggalkan Cinderella sendirian di rumah. Aku hanya ingin menjadi bahagian dari walaupun hanya satu malam. Cinderella, kamu harus selalu ingat bahwa kamu adalah pilihan yang tepat. Pergilah ke Bilau Ganteng. Temui bahagiamu bagai bintang yang bersinar malam. Cinderella tak menunggu lebih lama. Dengan mata berbinar, ia segera berlari menuju pesta, membiarkan keajaiban membawanya pada takdir yang menanti. Istana kerajaan dihiasi dengan megah, dipenuhi tamu-tamu yang berdansa, musik orkestra mengalun lembut. Pangeran berdiri di tengah aula tampak bosan, dikelilingi oleh banyak gadis yang mencoba menarik perhatiannya. Namun, tidak ada yang mampu membuatnya terkesan. Apakah terjadi terhadap Pangeran, aku bersedia untuk berasa denganmu, Pangeran. ya, aku siap. Di tengah hiruk pikuk tersebut, seorang prajurit kerajaan berlari ke arah pangeran dan membisikkan sesuatu. Ada siapa sih? Siapa yang akan datang? Dia. Siapa sih dia? Kurasa dia bukan berasal dari desa kita. Aku kan pernah melihat dia sebelumnya. Ayo, ayo, ayo. Aduh,
Pada suatu pagi, tepatnya hari pesta itu, pada keesokannya, Cinderella pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan yang sudah habis. Ibu, aku izin ke pasar untuk membeli makanan. Ya sudah, pergi sana. Tak berselang lama, setelah Cinderella pergi, prajurit kerajaan datang membawa berita besar ke rumah keluarga Cinderella. Cepat buka pintu. Prajurit kerajaan dan tamu-tamu besar telah tiba. Kami adalah bawahan raja. Kita izinkan istri saya melakukan kapal seperti ini. Tadi sengaja dibawa. Jika bisa melakukan seperti ini, maka dialah yang memilih menjadi tempat ini. Ini kebesaran. Tidak ada lagi. Ketika prajurit keluar dari rumah Cinderella, prajurit itu berpapasan dengan Cinderella yang baru saja pulang dari pasar. Dan Cinderella yang sudah mengetahui berita besar itu meminta izin pada prajurit untuk mencoba sepatu kaca tersebut. Tidak mungkin, kau hanya pelayan di sini. Ibu tiri dan kakak tiri Cinderella terus melanjutkan perbuatannya untuk mencaci maki gadis tak bersalah itu. Namun sementara itu, di halaman rumah Cinderella yang gelap, terlihat seorang pria terduduk di kursi kamar sembari menatap bunga-bunga yang indah. Pria itu baru saja resign dari pekerjaannya karena ia begitu sangat mengkhawatirkan keluarganya, terutama kepada sang anak, yakni Cinderella. Mengingat hal tersebut, pria parubaya itu tiba-tiba saja teringat akan kenangan indah waktu ia dengan sang istri dan Cinderella bercanda tawa di tempat itu. Sudah lama ya, setelah pekerjaanmu, hidupku berantakan. Aku kira aku hanya kehilanganmu, tapi nyatanya aku juga kehilangan kebahagiaanku. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan kilau cahaya muncul di samping ayah Cinderella. Ibu peri pun muncul menemani pria yang dia cintai dan dia rindukan itu. Kamu bagaimana bisa? Semuanya, apa yang sebenarnya terjadi? Maafkan aku hanya ingin membuat Cinderella bahagia dengan keluargaku. Ayah Cinderella segera memasuki rumah dengan raut wajah yang khawatir.
Apa yang terjadi di sini? Ada apa dengan semua ini? Ayah, ini tidak seperti yang kau lihat. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah melihat sendiri. Sekarang kalian pergi dari rumah ini. Aku berharap kalian semua akan menyesal. Cinderella, sudah nak. Apakah kamu baik saja? Apa yang sudah mereka lakukan padamu? Maafkan ayah nak. Ayah janji ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Malam itu menjadi malam tersakit sekaligus penuh haru yang pernah Cinderella rasakan. Keesokannya, Cinderella pun tiba di istana, sementara pangeran sedang menunggunya bersama raja. Itu psiko. Aku tahu, kita pasti akan bertemu lagi. Kenapa tahu? Cinderella, anakku telah memilihmu. Tetapi aku harus memastikan bahwa hatimu tulus. Apakah kau bersiap menjadi bagian dari keluarga kerajaan, membawa cinta dan damaian bagi rakyat kami? Jadi bagian dari keluarga kerajaan bukanlah tugas yang mudah, anakku. Ini adalah perjalanan penuh tanggung jawab dan pengorbanan. Tetapi aku dapat melihat ketulusan yang ada dalam hatimu. Cinderella, apakah kau menjadi pendamping hidupku selamanya? Maka dengan restuku, maka biarlah cinta kalian menjadi berkah bagi kerajaan ini. Kalian tuh. Dan itulah kisah Cinderella yang penuh harapan dan bahagia. Namun, itu bukanlah akhir dari mimpi dan cinta, karena di setiap hati yang percaya pada keajaiban selalu ada cerita yang menunggu untuk dimulai.
bagaikan sungai yang berjalan.